Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab dari Rut, pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Bapak Ibu dan Saudara, banyak dari kita seringkali menunggu datangnya suatu panggilan besar atau mujizat yang spektakuler untuk merasa bahwa kita sedang melayani Tuhan. Kita membayangkan diri kita ini melakukan suatu hal yang sangat hebat, ya, dikenal banyak orang atau membuat suatu perubahan yang besar. Namun seringkali kita justru mengabaikan tugas-tugas kecil yang ada di depan mata kita. Karena kita menganggapnya tidak berarti. Seperti seorang pemuda yang bermimpi menjadi seorang pengkhotbah besar, ya, bagi ribuan orang, namun ia enggan untuk membantu ibunya mencuci piring. Atau ia enggan untuk datang tepat waktu di pekerjaan kantornya yang menurutnya sangat membosankan. Kita juga lupa bahwa karakter sejati tidak dibentuk di atas panggung yang besar, melainkan di dapur yang sepi, di meja kerja yang berdebu, dan dalam rutinitas yang tampaknya remeh-temeh. Rut mengajar kita bahwa jalan menuju rencana Allah yang besar seringkali dimulai dari kesetiaan melakukan hal yang paling rendah. Pada bagian ini, Rut mencatat momen yang sangat krusial saat Rut memulai hidup barunya di Bethlehem. Maka Rut yang adalah perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang membiarkan aku memungut di belakangnya. Jawab Naomi kepadanya, pergilah anakku. Bapak Ibu, di dalam ayat ini kita melihat ada beberapa poin penting tentang ketaatan dalam hal kecil. Yang pertama, memungut bulir jelai adalah pekerjaan bagi orang yang paling miskin pada saat itu dan paling dimarginalkan. Sesuai dengan hukum Taurat, ini adalah pekerjaan bagi orang asing dan janda. Rut tidak menuntut pekerjaan yang layak bagi statusnya sebagai menantu Naomi. Ia bahkan bersedia melakukan pekerjaan yang kasar di bawah terik matahari demi kelangsungan hidup. Rut juga memiliki inisiatif. Rut tidak menunggu Naomi menyuruhnya untuk bekerja. Ia mengambil inisiatif dan ia tetap dengan kerendahan hati meminta izin kepada Rut. Ketaatan ini bukan hanya melakukan apa yang diperintahkan, tetapi ia memiliki hati yang siap untuk melayani bahkan sebelum diminta. Kemudian Rut juga setia walaupun ia belum tahu masa depannya bagaimana. Kita ketahui bahwa ketika Rut berkata dia akan pergi memungut jelai, ia tidak tahu bahwa ia akan sampai di ladang Boas. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya memungut sisa-sisa gandum akan menuntunnya menjadi nenek moyang Raja Daud dan Mesias. Rut hanya fokus dan setia pada kebutuhan di hari itu saja. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita ingin melihat peta besar Tuhan sebelum kita melangkah. Namun firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita untuk cukup setia saja pada satu langkah kecil yang Tuhan taruh di depan kita. Dan Bapak Ibu, apa yang menjadi ladang kecil kita saat ini? Mungkin itu adalah tugas kantor yang berulang-ulang dan membuat kita bosan. Atau mungkin merawat orang tua kita yang sedang sakit. Atau bahkan belajar di bangku sekolah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan remehkan hal-hal kecil tersebut. Tuhan sedang memperhatikan bagaimana kita menangani bulir-bulir jelai di ladang kita yang kecil. Sebelum ia mempercayakan kita kepada seluruh ladang yang telah ia siapkan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketaatan Rut dalam hal kecil adalah bayang-bayang dari ketaatan sempurna Yesus Kristus. Sebelum Yesus memulai pelayanan publiknya yang besar, ia menghabiskan 30 tahun di dalam ketaatan yang tersembunyi. Ia bekerja sebagai seorang tukang kayu di Nazaret
Ia taat kepada orang tuanya. Ia taat dalam rutinitas sehari-hari yang sederhana dan mungkin juga melelahkan. Ia juga taat untuk mempelajari hukum-hukum Taurat. Dan puncaknya, Yesus taat hingga mati di kayu salib. Ia menjadi pemetik bulir gandum yang sesungguhnya, yang turun ke dunia yang kotor ini, memungut kita, orang-orang berdosa, orang-orang yang terbuang, dan kita dibawa masuk ke lumbung keselamatannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat kita merasa lelah melakukan hal-hal yang kecil, yang tidak terlihat manusia sama sekali, ingatlah bahwa Yesus menyertai kita di ladang itu, karena Ia sendiri telah menempuh jalan ketaatan yang sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus senantiasa setia dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, kami senantiasa setia. Kami senantiasa mengikuti teladan Yesus yang setia. Berikanlah kami hati seperti Rut yang setia pada perkara-perkara kecil, pada langkah kecil. Dan terlebih lagi, berikan kami hati seperti Yesus, sehingga kami bisa menjalankan kesetiaan di tengah-tengah dunia yang tidak setia ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.